Sajian informasi digital. Di sudut kantin kampus, suara mahasiswa tak lagi nyaring terdengar. Yang ada hanya gumaman tentang tugas, tentang nilai, dan tentang lapangan kerja. Seseorang di pojok sana membaca filosofi teras, berharap hari-harinya tenang dan setidaknya mampu menghindar dari realitas hidup yang menyebalkan. Apakah ini yang disebut era postmodern saat narasi besar diasingkan? Bersama saya, Surya Gritama, inilah Proposisi. Lalu kampus yang seharusnya berfungsi sebagai gelanggang pertarungan gagasan malah lebih mirip ruang tunggu menanti giliran memasuki dunia yang katanya nyata. Kini di setiap sudut-sudut kampus bukan lagi tempat untuk berdiskusi, pelantangan orasi, dan memaki kondisi bangsa yang porak-poranda. Idealisme kini dirundung bagaikan anak SD yang ketahuan berak di celana. Korupsi tersembunyi lewat mencontek, titip resensi, apatis, enggan berpikir bebas, dan takut mendebat pernyataan dosen menjadi kelemahan yang terlanjur diilhami oleh mayoritas mahasiswa. Ironisnya, di tengah semua itu masih kerap terdengar suara-suara yang merutuki IQ masyarakat Indonesia yang katanya 78%. Lalu dengan ringan menertawakan rakyat yang memilih anggota dewan hanya karena kantong beras. Para aktivis justru menjadi momok yang hina bagi kalangan mahasiswa karena dianggap sebagai kelompok yang abai dengan masa depan, gemar berkerumun dan bersikap arogan. Dan rutinitasnya hanya berceracau tentang kondisi sosial ataupun bangsa. Walaupun pertanyaan itu kini telah dirasa benar sebab banyak orang yang telah memvalidasinya. Dosen pun tak menghiraukan realitas saat ini yang mana mahasiswa telah menjauh dari idealisme dan gerakan sosial. Hampir tak mungkin lagi diumumkan bahwa suatu hari akan ada kuliah di jalan saat kondisi bangsa tengah genting dan butuh kehadiran mahasiswa. Meminjam perkataan reflektif Tan Malaka, bila kaum muda yang telah belajar di sekolah dan menganggap dirinya terlalu tinggi dan pintar untuk melebur dengan masyarakat yang bekerja dengan cangkul dan hanya memiliki cita-cita yang sederhana, maka lebih baik pendidikan itu tidak diberikan sama sekali. Dan demikianlah kondisi yang terjadi sekarang. Pendidikan alih-alih menjadi jalan pembebasan, malah justru kerap dimaknai sempit sebagai ajang melatih cara bekerja dan patuh dengan atasan, dan juga kepedulian sosial tak lagi menjadi tuntutan kelembagaan. Apakah PPKO, PPO, PKM, dan sejenisnya adalah program yang tulus untuk memajukan lingkungan masyarakat? Atau justru hanya sekedar jalur pemenuhan validasi kuantitas kampus? Hanya kampus yang dapat menjawabnya. Benarkah mahasiswa sudah kehilangan narasi? Sedikit cerita, di zaman bahula kala Orde Baru tengah memimpin, tepat pada tahun 1977 sampai 1978, NKK-BKK bahkan bersikeras dipaksa masuk ke kampus. Guna apa? Menjadi mata elang yang 24 jam bersiaga dan seketika mampu menjelma menjadi algojo yang mengusik dikala kecolongan ada gerakan mahasiswa yang dibuat. Jika Soeharto yang otoriter itu baru memimpin sekarang, ia mestinya tak perlu repot mendirikan sistem lancung tersebut, sebab mahasiswa dengan sendirinya sudah persetan akan politik, gerakan, bahkan tingkah rezimnya. Merenungi kala pertama memijakkan kaki di kampus, sama sekali tak terdengar lagi gaung slogan perjuangan, moralitas, kebangsaan, dan sejenisnya. Narasi kampus sebagai inkubator gerakan moral, sosial, dan kebangsaan yang penuh etika sangat lirih bunyinya. Orang-orang seperti Laut, Kinan, Anjani, dan Sunu ternyata hanya melintas dalam setiap lembaran buku Laut Bercerita, bukan di koridor ataupun taman kampus. Meskipun masih ada sejumlah kawan yang serupa seperti karakter dalam ceritanya, tapi populasinya mungkin lebih sedikit dari pepohonan yang mengelilingi parkiran kampus.
asmara kasih tentu akan terkejut, keheranan sembari mengusap wajah ketika menyaksikan kondisi mahasiswa saat ini. Mengulas memori, setahun lalu bahkan universitas tercinta nyengir tak berdosa kala menyuguhkan tontonan konyol untuk mahasiswa belianya. Orientasi pengenalan kampus tak lagi dipandu akademisi apalagi pemikir, melainkan sosok yang piawai berjoget, menyindir di layar ponsel, bahkan nuansanya serupa ketika KPI meloloskan TikToker Sadboy ke siaran TV. Sementara saat itu kondisi literasi publik masih pincang. Idealisme bukan lagi menjadi keutamaan dalam tindak tanduk sebagai lembaga akademik, namun kini berubah sekadar mengikuti tren dan bergulir menyusuri algoritma yang berkembang. Meskipun receh dan konyol, yang terpenting kampus mampu menggait simpati, antusias, dan dari kalangan anak muda yang sama terprosoknya pada kubangan algoritmik. Segala yang ditawarkan bukan lagi narasi substansial, melainkan thumbnail paradoks ala YouTubers kala ngupload konten di laman mereka. Nggak peduli kalimat promosinya hanya bualan, yang penting ramainya publik sukses, tergocek emosinya. Mahasiswa dan kampus seolah lupa pada pencapaian masa lalu. Reformasi 98 dan segala gumamnya bukan lagi sebagai narasi yang dibanggakan, yang sejak dini dipaparkan kepada para mahasiswa adalah sebuah orientasi pendidikan sebagai komoditas pencetak tenaga kerja, sebagai robot-robot yang tunduk pada teknokrat. Serupa dengan efisiensi anggaran, tapi di sini yang terjadi adalah efisiensi orientasi, kuliah, lulus, kerja. Soal masa depan, sebenarnya tanpa ditampar pun semua juga sadar bahwa masa depan penting. Tapi jika demikian lantas masa lalu dilupakan, bukankah setelahnya justru yang ada hanya perjalanan tanpa peta? Sisi historis, peran kampus dan mahasiswa sebagai agen of change, social control, iron stock, dan lain sebagainya sudah tanpa usang jika dilantunkan dengan telanjang. Sebab tindak tanduk kampus dan mahasiswa tak lagi merepresentasikan peran-peran itu. Bangunan narasi kronologis, historis, dan retoris telah lenyap dan silih berganti oleh iming-iming lapangan kerja. Sehingga banyak yang mendadak lupa menghiraukan persoalan sosial, bangsa, lingkungan, terlebih lagi moralitas. Identitas mahasiswa yang seharusnya telah sayu dinarasikan ke ruang publik, namun beralih pada sesama mahasiswa. Narasi terkait peran kampus dan mahasiswa tak seharusnya digunakan untuk menggurui sesama mahasiswa, melainkan itu masalah identitas yang seharusnya diperkenalkan ke seluruh elemen sosial. Potret kampus dan mahasiswa saat ini telah kehilangan identitas dan imajinasi kolektifnya sebagai elemen penggerak perubahan sosial. Identitas mahasiswa, kelompok elitis, superior, apatis, mampu bercakap pandai selayaknya kaum sofis yang hidup pada era Yunani kuno. Yang tercermin darinya ialah kemunafikan intelektual. Dan para dosen pun hampir serupa bentuknya. Bedanya, ia memiliki hak memberikan nilai E kala pendapatnya ditentang. Hannah Arendt pernah berbicara tentang banalitas kejahatan, tapi barangkali yang terjadi pada mahasiswa hari ini lebih banal, yaitu apa? Banalitas ketidakpedulian. Diskusi-diskusi yang jarang terselenggara itu, sekalinya terjadi, justru dipenuhi dengan debat kusir dan ajang panjat sosial, retorikanya kosong, dan jauh dari orientasi pencarian kebenaran ataupun solusi. Alih-alih mencari solusi, bahkan atmosfernya saja lebih lucu dibanding Warkop DKI. Di ruang kelas, langka terdengar kutipan-kutipan dari tokoh terkemuka ataupun buku-buku fenomenal. Seluruh argumentasi yang beredar jauh dari landasan akademik atau hasrat keilmuan. Malah terkadang informasi dari konten-konten singkat di TikTok dibawakan dengan mentah-mentah. Alhasil apa? Mahasiswa justru menjadi subjek pasif yang hanya mampu menerima tanpa bertanya dan menggugat. Ruang-ruang yang dulunya kawah candra di muka berubah menjadi kawah mencari muka. Mampukah narasi kembali menjadi pijakan mahasiswa dan kampus atas tindak tanduknya? Mengingat hilangnya mahasiswa menandakan kaburnya identitas. Tak perlu banyak bicara untuk menunjukkan eksistensi, tapi perilaku dan sikap ialah hal yang
seharusnya menjadi cerminan atas peran yang diemban. Ucap Tan Malaka, tujuan pendidikan ialah mempertajam kecerdasan, memperkukuh kemauan, dan memperhalus perasaan. Maka kondisi para terpelajar saat ini adalah antitesisnya. Sintesisnya berarti pendidikan ialah mempertumpul tajamnya pertanyaan HRD, memperkukuh status sosial, dan memperhalus sindiran tetangga. Kampus tak lagi perlu bersorak-sorak mencerahkan, unggul, mendunia untuk menggait pelanggan, bahkan meninggikan derajat. Karena sejauh ini slogan itu nampaknya masih kopong untuk terlalu dibanggakan oleh mahasiswanya. Kampus bukanlah perusahaan kosmetik ataupun pasta gigi yang bersikeras memvalidasi dirinya sebagai yang terbaik, unggul, berkualitas, dan lain sebagainya, melainkan sebuah mercusuar yang mampu menghalau kapal yang dikelilingi kabut dan gelap, menabrak pelabuhan ataupun batu karang. Kampus pun seharusnya jauh dari slogan-slogan promosi yang penuh kebohongan dan minim pembuktian, namun hanya perlu bersikap sebagaimana idealnya. Biarkan seluruh mahasiswanya dan masyarakat di sekelilingnya yang akan mengakui seberapa elok kualitasnya. Dengan kampus yang lebih kerap mengorasikan slogan promosi, maka mahasiswa tempo hari akan kehilangan identitasnya. Sebab apa? Mahasiswa hanyalah pelanggan yang membeli ijazah saja pada akhirnya. Narasi adalah sumber penghidupan, baik itu makna, gerakan, moral, dan berbagai transformasinya. Narasi tak semestinya dimatikan atau bahkan lenyap dengan sendirinya, melainkan sebagai bangunan aktif yang harus terus dijaga energinya. Api ialah unsur yang panas dan dapat merusak. Air ialah wujud ketenangan yang penuh bahaya. Mahasiswa adalah persatuan dari keduanya. Tenang dalam berdiskusi, tapi merusak kala sudah getir dengan usikan dan jeritan kaum tertindas. Dan kampus adalah penciptanya. Tenang dan diammu adalah suatu yang hina bagi rakyat dan bangsa. Berteriaklah dengan gagasan, bukan sekedar suara. Berjalanlah dengan penuh kebijaksanaan dan rangkul seluruh elemen untuk menghancurkan bakal otoritarianisme. Sebab narasi bukan sekedar cerita, melainkan identitas yang tak boleh pudar. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga